Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIM dalam jabatan kategori 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Heru Siswoko, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Indra Prasta PGRI Jakarta, program studi pendidikan fisika. Saya mengajar di SMA Negeri 87 Jakarta, Jalan Mawar 2 Teno 1 RW 13 Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pada kesempatan hari ini, Kamis 7 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kegiatan pembelajaran fisika, materi suhu dan kalor, subtema perpindahan kalor di kelas 11. Berikut video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar mengenai perpindahan kalor. Pertama konsepnya adalah seperti ini. Pertama adalah pendahuluan, salam, doa, persepsi, motivasi, substansi, materi fisika yang akan dilaksanakan. Lalu kegiatan intinya adalah orientasi masalah, mengorganisasikan bimbingan, bincang, mengembangkan dan menyajikan informasi dan tiga masalah. Yang terakhir dalam bentuk refleksi, kesimpulan, konsep dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Siap. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya ya. Amin. Dan mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan seksama dan dapat kalian serap pelajaran pada hari ini. Baik, ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya cek hadiran. Siapa nih yang tidak hadir hari ini? Haikal, Aisyah, Alicia, ada 5 orang. Ya, ada 5 orang. Ya, mudah-mudahan mereka semua teman-teman kalian dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat bertemu atau berkumpul di pertemuan selanjutnya. Ya. Kita ice breaking terlebih dahulu. Kita berdiri anak-anak semuanya. Ya. Ayo dong, jangan lama. Semangat. Ayo dong. Ayo terakhir. Ya, lagi. Ayo semangat ya. Semangat. Baik, kita lanjutkan.
Sekarang kita masuk ke pertanyaan pemancing. Kenapa ketika air dingin dan air panas dimasukkan ke dalam wadah, tempat, ya, atau dalam gelas yang sama menjadi air hangat? Ingat ada kata air dingin dan air panas. Silakan angkat tangan dan berdiri untuk mengungkapkan pendapat. Silakan. Karena saat air dingin bertemu dengan air panas akan terjadi perpindahan kalor dan perpindahan kalor itulah yang membuat air dingin tersebut yang menyerap kalor dari air panas menyebabkan air tersebut menjadi hangat. Oke, terima kasih. Baik, tepuk tangan. Ya, selanjutnya, apakah prinsip kerja termos tersebut sesuai dengan konsep perpindahan kalor? Jelaskan. Siapa? Tahu kan termos? Ya. Jadi apakah merupakan konsep perpindahan kalor di situ? Di dalam termos itu ada komponen apa aja sih? Logam. Terus apa lagi? Ada gabus dalamnya. Baru kehabisan lu. Ya, bisa jelaskan? Kenapa termos bisa tetap hangat di dalam termos itu sendiri? Airnya kenapa bisa hangat dalam termos itu? Karena di situ kan ada beberapa susunan bahan yang ada di termos itu, Pak. Kayak Bapak sebutin tadi ada gabus, terus ada juga logam. Dan di situ ruang dalam termos itu adalah ruang yang ibaratnya ruang di dalam tabung yang menangkap suhu. Jadi suhu di dalam itu jadi tidak bisa keluar, dan apalagi ditambah oleh susunan bahan dari termos tersebut seperti gabus dan logam, sehingga air tersebut uapnya atau suhunya tidak mudah menguap dan berubah menjadi suhu yang lebih rendah. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Sedikit konfirmasi mengenai termos. Ralat sedikit bukan suhunya tetap menjadi rendah ya, tetap menjadi panas ya. Logam itu kan merupakan bahan konduktor ya. Pada saat air dimasukkan dalam lapisan di dalamnya sebuah logam, dia akan terjaga di dalamnya, akan tetap panas. Ada gabus sampingnya itu untuk meredam supaya panas itu tidak kemana-mana, sehingga termos merupakan tetap alat untuk perpindahan kalor. Nah, kalau yang ini bagaimana? Ada air, ada minyak dipanaskan. Nah, bagaimana pengaruh perbedaan antara zat ya terhadap kalor dan kenaikan suhu? Ada yang ingin berpendapat? Sini, silakan. Ingat, bagaimanakah pengaruh perbedaan zat? Zatnya yang berbeda apa? Air dan minyak. Terhadap kalor, apakah ada perbedaan di sini? Ada pengaruhnya dan kenaikan suhu? Ada? Ada. Oke, diri. Jelaskan. Ya, karena kan di situ kan perpindahan kalornya Konveksi apa konduksi? konveksi. Ya. Itu perpindahan kalor terkait dengan zat tekanan. Ya. Berkaitan dengan zatnya ini, air dan minyak bagaimana? Apakah ada pengaruh atau tidak? Tidak ada. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Yang lagi yang bisa berpendapat, anak-anak di sini antara zat air dan zat minyak itu ada sebuah perbedaan di titik didih kalor jenis zat di sini. Di mana air dan minyak kalau dipanaskan lebih panas terlebih dahulu yang mana? Minyak. Kenapa? Zat. Saya bilang tadi memiliki kalor jenis zat yang berbeda dengan air, sehingga kenaikan suhunya antara air dan minyak itu lebih cepat minyak yang lebih panas. Ya, seperti itu. Next, perhatikan video berikut. Si Urin dan Kono. Suhu dan kalor. Tujuan pembelajaran, siswa mampu mengamati bagaimana perbedaan panas, proses perubahan, dan cairan. Kamu lagi ngapain? Aku sedang mencuci pakaian. Iya, aku tahu. Anyway, aku lagi basah bisa jadi cutinya. Wah, sudah padatnya begitu. Kok kayaknya rasanya di luar
panas banget ya. Iya ya, aku jadi haus. Kayaknya apa yang kita rasakan ada hubungannya dengan bagaimana membuat itu mudah kering. Ah iya, kamu pernah juga ya. Sepertinya karena panasnya matahari membuat air-air yang ada di dalam batu menguap sehingga menjadi kering. Seperti halnya kita yang berada di bawah terik matahari, lama-kelamaan akan kepanasan dan menjadi dehidrasi. Wow, kamu hebat juga. Ada suara yang bertinju. Bagaimana cara matikannya ya? Au, panas sekali. Jelas panas dan di bulan badannya. Jika ingin mengganti air tersebut, ganglah gagangnya karena gagangnya tidak menghantarkan panas. Dokter kalian itu bagus juga yang kami alaminya panas menurut energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Fenomena itu menghasilkan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Sekarang mari kita coba gesekan kedua tangan kita selama beberapa saat. Nah, oke, rasakan. Tanganku terasa sedikit panas. Jika kalian merasakan hal yang sama, kalian telah mengeluarkan energi panas. Energi panas memberikan matahari. Nanti gosokkan kedua benda dapat menghasilkan panas. Mungkin saya pernah melihat gambar yang menunjukkan beberapa sampah. Kelihatannya seru sekali mendapatkan api ya. Saya juga pernah melihatnya, tapi saya melihatnya di buku bagian anak-anak. Beruntung ya kita dapat membaca. Oke. Baik. Dari video berikut tadi apa aja yang bisa kalian dapat? Ya, jadi yang suaranya keras. Video itu berdasarkan perpindahan sudah awal pertama kan itu perpindahan awal radiasi matahari. Jadi suhu matahari menyebabkan air yang di dalam baju itu menguap jadi bajunya kering, terus ada air yang ada di pasir itu kalau nggak salah dan secara radiasi juga radiasi Yang apa? yang air dipanasin Kayak dipanaskan. Konveksi. Konveksi. terus belum Oke, terima kasih juga teman-teman. Ya, anak-anak tadi kita dapat informasi yaitu pertama seorang anak perempuan menjemur pakaiannya menjadi kering. Kenapa hal itu terjadi? Karena ada sebuah energi kalor ya yang dipancarkan oleh matahari secara radiasi sehingga air yang di dalam baju itu menguap lama-kelamaan jadi mengering. Lalu proses kejadian yang kedua, di mana ada teko yang sedang dipanaskan dan mendidih. Nah ini proses pertama adalah ini dari api ke teko itu konduksi, tapi saat keseluruhan itu adalah proses perpindahan secara konveksi. Ya sehingga konduksi lalu air itu jadi mendidih. Nah disitulah proses perpindahan secara konveksi. Nah itu ya. Next. Nah apakah kalian masih ingat dengan benda-benda yang ada di rumah menghasilkan panas dan apa kegunaannya? Ayo coba. Masa nggak ingat benda-benda yang di rumah? Oven, setrika, oke good. Itu oven apa? Buat apa? Buat makanan. Memanaskan. Ya. Oke lagi. Rice cooker buat apa? Memasak nasi. Tadi apa? Hair dryer. Hair dryer buat
rambut. Mengeringkan rambut. Apalagi? Catokan buat mengguling atau membuat keriting rambut. Ada lagi? Bagus. Ada lagi? Ada lagi? Cukup di rumah kalian adanya itu doang. AC. Kamu bisa menghasilkan panas dia. Nah, ada lagi? Dispenser, Pak. Dispenser. Air ya? Iya. Air yang biasa jadi panas. Ada lagi? Microwave udah tadi berusaha. Ada lagi? Teko. Air. Berarti dari listrik ya? Ya. Teko listrik. Oke, baik, cukup. Terima kasih. Next, selanjutnya, pernahkah kalian membuat cangkir teh dengan air panas lalu mengaduk dengan sendok? Peristiwa apa yang dapat kalian amati di situ? Pertama, gulanya larut, terus warnanya berubah, terus sendoknya panas. Nah, kenapa tuh sendoknya panas? Konduksi. Proses Konduksi. dari panas, ya kan, di dalam air dia menjalar ke ujungnya satunya lagi yang kita pegang sehingga sendok itu menjadi panas. Nah, itu peristiwa yang kalian bisa amati. Yang terakhir, apakah manfaat pemberian kalor yang dapat kamu rasakan? Ya? Contohnya? Oh ya, bagus, terima kasih. Tepuk tangan nih, bagus. Membantu kehidupan manusia sehari-hari, seperti contohnya tadi temannya bilang menjemur pakaian, ya, lalu menjemur ikan asin. Ada lagi nggak? Tadi memasak air, ya kan? Apa lagi? Menjemur padi supaya kering. Ada menjemur padi. Gabah kali, apa padinya? Atau gimana? Apa lagi selain itu? Api unggun, iya nggak? Api unggun itu kan salah satunya. Menghangatkan tubuh. Apa lagi? Ya, gitu ya, cukup ya. Hari ini kita mempelajari perpindahan kalor, ya. Lalu tujuan kita belajar hari ini adalah mahir dalam menganalisis variabel yang berpengaruh terhadap perubahan wujud zat. Lalu mahir dalam merancang simulasi perilaku zat ketika menerima atau melepas kalor. Mahir dalam mengaitkan materi suhu dan kalor terhadap materi perubahan energi. Lalu arti penting materi hari ini adalah mendeskripsikan pengertian suhu dan kalor, menghitung besar suhu dan kalor, mengetahui besar perpindahan kalor, mengetahui penerapan konsep suhu, kalor dan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita belajar mengenai materi hari ini. Nah, ini cakupan materinya kita pelajari hari ini. Pertama adalah konveksi, radiasi. Kalian pernah belajar nih di mana? SD. Tuh, harusnya di luar kepala ya. Sudah hafal. Pernah ngelakuin ini konduksi? Pernah ngelakuin ini? Pernah melakukan ini? Ayo, kita gali lebih jauh lagi. Yuk. Penilaian hari ini adalah afektif, sikap, seperti tadi keaktifan, kognitif pengetahuan, dan terakhir adalah psikomotorik, peragaan presentasi nanti. Yuk, di scan dulu apa yang ada di dalamnya. Silakan. Ada apa tuh di situ? Ya, di asesmen awal ini kalian coba untuk iya atau tidak dibaca sebetulnya. Ya, apakah sudah selesai? Baik, saya tunggu lagi. Sudah? Sudah, Pak. Baik, kita lanjutkan. Sekarang perhatikan benda yang ada di sekitar kalian. Sebutkan nama benda yang dapat menghasilkan panas dan kegunaannya. Sekeliling kalian ini. HP bisa apa? Handphone. Bisa panas nggak? Bisa. Karena panas sekali digunakan buat bermain game.
Ya, apalagi? Lampu, betul. Ya, lama kelamaan akan menjadi panas. Kalau digunakan lagi, ini lingkungan kita. Kita nih. Berarti kita apa? Kelas. Emang ada serikali ini? Nggak ada. Apa? Tadi handphone. Ini proyektor juga bisa. Proyektor nggak digunakan lama kelamaan jadi panas. Lampu udah. Pas panas. Motornya, ya. Laptop udah panas. Bisa dibedakan ya? Ya. Bisa menyebutkan. Nah tadi apa namanya teh. Sekarang pernah nggak kalian membuat pakai kopi? Pernah nggak? Sama ya konsepnya, dengan air panas lalu mengaduknya dengan sendok. Peristiwa apa yang dapat kalian amati? Kurang lebihnya sama seperti tadi apa? Ya, gulanya larut, berubah warna, sendoknya menjadi panas. Lalu perpindahan dalam sehari-hari tadi apa? Membantu beraktivitas manusia. Silakan berkumpul dengan kelompoknya depan belakang aja ya, kelompoknya ya. Depan belakang, jadi satu kelompok berempat, ada yang bertiga, anak-anak. Lalu silakan download handout-nya, anak-anak. Di scan handout-nya. Ya, silakan download handout-nya terlebih dahulu. Kalau sudah bilang ya. Handout-nya silakan di download. Ya. Satu kelompok 4 orang depan belakang pas nih. Ya, kamu berempat. Enggak, ini berempat belakang. Ya. Ini berempat. Ya. Ini depan belakang. Ya, tolong. Ini depan belakang. Oke. Saya akan jelaskan cara penggunaannya. Sering berhadapan anak-anak dengan temannya, silakan. Kalian bisa buka pad yang menggunakan laptop, ataupun juga bisa kalian buka di chemistry fisik lewat handphone kalian di Google Play Store. Silakan kalian download terlebih dahulu. Perhatikan di sini. Jika kalian gunakan laptop, kalian buka situs Pad Colorado Edu Simulation, Energy from and Change. Di handphone kalian juga sama, masuk ke perubahan energi from and change anak-anak. Lalu kalian bisa klik yang di tengah ini. Selanjutnya tunggu sampai indikator ini penuh. Ya, setelah indikatornya sudah penuh, di sini ada pilihan. Berarti kalian masuk ke pendahuluan atau intro. Sudah dibuka? Nah, tampilannya seperti ini. Lihat, itu yang tampilan untuk pad ataupun di aplikasi handphone. Kalian bisa lihat dibuka di KPD-nya anak-anak. Lihat barang-barang di halaman pertama. Itu gambar apa sih anak-anak? Ada 2 orang sedang memasak. Ada kompornya nggak di bawah? Dia mengandalkan apa? Sinar matahari. Secara apa? Radiasi. Cakep. Di situ kalian bisa lihat ya, setelah kalian amati gambar berikut, kalian membuat di halaman selanjutnya. Menurut kalian mengapa telur bisa matang meski penggorengan tidak dipanaskan dengan apa? Dengan api. Ya, menurut kalian mengapa telur bisa matang meski penggorengan tidak dipanaskan dengan api? Kalian tulis jawabannya. Lalu yang kedua, setelah merenungkan fenomena di atas, tulislah pertanyaan dan jawaban yang terlintas di pikiran kalian dalam tabel berikut. Intro. Nah, lihat nih prosedur kerjanya, anak-anak. Prosedur kerjanya, perhatikan. Sudah kalian buka aplikasinya dan masuk ke web. Ya, yang pertama seperti itu. Lalu yang kedua sudah masuk ke dalam intronya. Yang ketiga adalah simbol energi ini yang di
atas. Ya, ada linknya di checklist. Apakah sudah? Sudah, Pak. Adakah perubahan? Ada. Nah, adanya perubahan seperti ini. Adanya sebuah simbol energi di dalam besi dan batu bata, lalu air dan oil atau minyak di sini. Lalu yang keempat adalah taruh di atas apa nama ini? Pembakar. Ya. Setelah itu letakkan termometer di keduanya. Nah, ditarik ya, seperti ini. Ya. Sudah? Sudah? Oke. Lalu nyalakan salah satu kompor tersebut dan ambil suhu kedua gelas dan jumlah energi dalam gelas. Lalu hasil percobaannya seperti apa sih Pak Heru? Nah, di sini ada suhu rendah, suhu sedang dan suhu tinggi. Dalam keadaan seperti ini adalah suhu apa nih? Suhu sedang. Apa yang terjadi? Adakah kenaikan suhu di sini? Apakah energi bergejolak? Nah, kalian isi ya di situ ya. Lalu kan berikan keterangan. Lalu suhu rendah bagaimana? Berarti diturunkan. Lalu suhu tinggi bagaimana? Berarti dinaikkan. Itulah penjelasan mengenai prosedur pengerjaan menggunakan PET. Adakah pertanyaan sampai sini anak-anak? Cukup jelas? Baik, setelah itu kalian kembangkan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang ada dan kalian kembangkan. Silakan kerjakan KKPD. Ada pertanyaan yang saya sudah jelaskan. Silakan mengerjakan KKPD dan diskusikan pertanyaan-pertanyaan dan kegiatan tersebut. Saya berikan waktu kurang lebih 15 menit dari sekarang. Iya, pertumbuhan dengan cara yang menyebabkan panas ya. Bukan cowok aja enggak dan apa ya? Dan warga memanfaatkannya untuk pemanasan wajar menggoreng telur. Wajar bukannya ini ya? Wajar. Oh, iklan wajar. Wajar bukannya yang wajar. Wajar. Terus panggilannya Bisa Pak? Karena adanya ini konteksnya apa sih? Bisa konten ini ada pertanyaan? Ya. Baik, yang sudah selesai silakan kelompok Zahra, silakan maju ke depan. Ayo, silakan. Ya, semuanya. Baik, silakan kelompok Zahra maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya berkaitan dengan KKPD yang sudah diberikan. Silakan. Izinkan kami untuk mempresentasi tentang LKPD perpindahan kalor. Menurut kalian, mengapa telur bisa matang meski penggorengan tidak dipanaskan dengan api? Karena dari panasnya matahari yang sangat panas membuat aspal menjadi panas dan menghasilkan radiasi pada penggorengan sehingga penggorengan tersebut panas tanpa menggunakan kompor. Setelah merenungkan fenomena di atas, tulislah pertanyaan dan jawaban yang terlintas di pikiran kalian dalam tabel berikut ini. Yang pertama, bagaimana cara perpindahan kalor? Yang nomor 2, bagaimana radiasi matahari berperan dalam perpindahan kalor di bumi? Yang ketiga, bagaimana perbedaan antara radiasi dan kalor? Jawabannya yang pertama, perpindahan kalor melalui
mekanisme, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang kedua, penyinaran matahari, penyerapan radiasi, pemanasan atmosfer, pemanasan lapisan bumi, pemanasan balik. Yang ketiga, radiasi proses perpindahan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik, sedangkan kalau bentuk energi yang dipindahkan antara dua sistem atau objek karena adanya perbedaan suhu di antara keduanya. Hasil percobaan nomor 1, suhu rendah kondisi air. Saat suhu rendah, air akan terasa dingin. Kondisi oil saat suhu rendah, minyak akan kental atau membeku. 2, suhu sedang kondisi air. Saat suhu sedang, temperaturnya sesuai dengan suhu ruang. Kondisi oil saat suhu sedang, minyak akan cair. Yang ketiga, suhu tinggi kondisi air. Saat suhu tinggi, air akan mendidih dan mengeluarkan oil. Minyak dapat mendidih apabila terus-menerus dipanaskan. Minyak juga dapat berubah warna apabila terus-menerus dipanaskan. 1. Setelah dipanaskan selama 15 detik, gelas mana yang memiliki suhu lebih tinggi? Setelah dipanaskan selama 5 detik, gelas yang memiliki suhu lebih tinggi adalah gelas yang berisi minyak. 2. Apakah gelas yang lebih panas memiliki jumlah energi yang lebih banyak di dalamnya? Perhatikan baik-baik dengan menghitung jumlah energi. Dimas masih Bal. Jadi untuk jawabannya itu gelas yang lebih panas memang memiliki jumlah energi yang lebih banyak di dalamnya. Untuk nomor 3, pertanyaannya apakah ketika kedua gelas menerima panas yang sama, suhu kedua balok sama atau berbeda? Untuk kedua balok suhunya itu berbeda karena bahannya juga berbeda, yaitu ada besi dan batu bata. Untuk yang nomor 4, apakah jenis benda berpengaruh terhadap kalor yang diterima pada suatu benda? Jelaskan. Ia berpengaruh karena benda menghasilkan panas. Nomor 5, setelah zat cair dalam gelas terus dipanaskan, apakah yang terjadi pada kedua zat cair itu berarti jika air terus dipanaskan, semua bagian air akan mendidih hingga air menghasilkan uap. Kalau minyak terus dipanaskan dalam waktu yang lama, minyak akan berubah warna menjadi gelap dan mengeluarkan bau yang kurang sedap. Nomor 6, jelaskan pengaruh kalor terhadap benda berdasarkan simulasi yang telah dilakukan. Jawabannya, pengaruh kalor terhadap benda adalah sebagai media penghantar benda. Kesimpulan pada materi ini, kalor dapat dihasilkan melalui radiasi yang berasal dari alam maupun melalui proses konveksi dan konduksi dari benda penghantar panas. Sekian presentasi tentang LKPD perbedaan kalor kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak semuanya, itulah presentasi dari satu kelompok yang nanti akan dilanjutkan di presentasi berikutnya di pertemuan selanjutnya. Silakan dikumpulkan terlebih dahulu. Kesimpulan kita belajar pada hari ini adalah perpindahan kalor sangat berarti dalam kehidupan kita sehari-hari, yang sebelumnya kita bahas bahwa kita dapat memanfaatkannya dari segi konduksi, konveksi, dan radiasi. Contohnya konduksi yaitu pemanasan sebuah logam. Logam yang tadinya ukuran 1 cm bisa dipanaskan dan sehingga bertambah. Ya. Lalu yang kedua, konveksi dalam memanaskan air. Ya, yang ketiga adalah radiasi dalam menjemur pakaian. Nah, sekarang kita kerjakan exercise matematik, kurang lebihnya 5 menit. Jawablah secara singkat dan jelas menurut kalian masing-masing. Sekarang kalian scan barcode yang ada di sini mengenai refleksi siswa. Silakan. Saya beri waktu 2 menit. Lalu
terakhir anak-anak, sekarang kita melakukan survei siswa. Silakan scan barcode-nya. Saya berikan waktu kurang lebih 2 menit lagi. Baik, apakah ada pertanyaan dari pembelajaran kita pada hari ini? Tidak ada. Terima kasih atas pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita usai, dipimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum.